Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di 1.0 channel. Malam ini kita lagi di suatu tempat yang adem. Kita berdua pakai jaket, kelihatan banget ademnya. Jadi di satu desa di Kecamatan Sungai Tabuk. Desanya apa? Desa Pakualam. Pangkualam. Pakualam. Pangkualam. Pakualam. Iya. Desa Pakualam, Sungai Sakabunut, RT 3, Kecamatan Sungai Tabuk. Nah, Kecamatan Sungai Tabuk lah. Jadi malam ini kita tadi sudah ngobrol tadi sebelum tag tentang balogo. Nah, balogo ini satu permainan tradisional ya? Di Kalimantan. Kalimantan Selatan ya. Kalimantan Selatan. Nah, itu kalau menurut Pian balogo itu kayak kesenian kayak itu. Kesenian. Permainan tradisional orang kampung ya baca kan. Kalau di desa ini berarti sudah lama lah permainan balogo. Sudah lama, sudah bertahun-tahun juga. Cuma kan kalau di kampus ini baru aja kemarin bikin lapangan tempat balogo gitu kan. Oh iya, belum kenalan. Abang siapa? Abang Ohor. Abang Ohor. Sorry. Instagramnya ada? Ada. Apa yang Ohor Kipli. Ohor Kipli. Ohor underscore lah ya kalau garis bawah itu ya. Oh ya, underscore Kipli. Iya. Itu yang Pian admin untuk balogo ya? Iya, ada juga salah satunya. Itu nama Komunitas Balogo. komunitas Lupa saya balogo. namanya. Oke. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman pengen tahu balogo seperti apa, mungkin pengen lihat foto gambarnya lebih luas, tapi nanti ditampilin nanti sama teman-teman. Komunitas Balogo Sungai Tabuk. IG-nya. Komunitas Balogo Sungai Tabuk. Nah, kepoin ya. Oke. Ini Bang, berarti ini udah lama sudah? Udah lama Di sini ya? di sini. Cuman memang kalau permainannya itu di kampung-kampung di daerah. Di kampung-kampung di apa namanya? Kalau desaan kan kalau di kan desa Pakualam. Nanti habis setelah main selesai di sini kayak kan namanya kita ambuhan. Ambuhan. Nah, habis selesai kalau main di sini kan nanti di kampung lain ada yang nyambut lagi gitu. Oh, Nah, jadi terus menerus nggak ada habisnya ya baca kalau acara kayak gini. itu perlombaan ya? Perlombaan. Itu pakai daftar, pakai uang juga? Ya daftar buat ya cuma hiburan lah. Buat seru-seruan. Seru-seruan aja. Itu kalau di kampung sini, itu mulai pertandingannya udah lama nggak? Udah 1 minggu ini. Sudah 1 minggu ya? 1 minggu. Jalan 1 minggu udah. Berlangsung selama Sampai selesai. selesai. Kan kayaknya ini polnya sampai D kayaknya kan. Ada kan malam pertama pol A, malam kedua pol B sampai D kan. Jadi sudah habis sampai A ke D itu disaring lagi gitu kan. Nah, oh berarti nanti dari A sampai ke D itu disaring ada lagi. penyaringannya. Lagi kan yang main tadi 18 tim tuh. Oke. Nah, 18 tim tuh nanti Disaring? disaring jadi 9 tim aja lagi yang main. Oke. Berarti kayak pertandingannya head to head ya, Iya. satu-satu ya. Jadi kalau misalnya 18 kan berarti kalau sisa 9, berarti 9 itu yang bakalan lanjut ke Iya. pertandingan berikutnya. Bertinggian poin gitu kan. Ketinggian poin. Oke. Kalau ini peraturan. Nah, ini mungkin setiap permainan atau pertandingan itu ada peraturannya ya, termasuk di balogo. Nah, balogo ini peraturannya kayak apa? Kan katanya tadi ada per tim ya? Ada timnya? Ada tim ya. Kalau untuk satu timnya kan 4 orang. 4 orang. Untuk target yang ditembak itu 5 pasangan. 5 pasangan, oke. Jadi misalnya yang tim 4 tadi kan start nih dari start. Ya. Dari start tuh harus melewati dari pasangan pertama. Kalau yang nggak nyampe ke pasangan pertama itu dikatakan jong, nggak bisa nembak setelah itu. Oke, jadi memang ada pasangan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau misalnya yang menembak itu harus sampai ke pasangannya pertama ya? Harus melewati ya? Harus melewati. Harus melewati. Apalagi kalau bisa kan dari start harus mengenai pasangan 1 atau sampai ke 5 gitu kan, kalau nggak bisa. Itu bidik sih. Itu poinnya besar itu. Berapa poinnya kalau misalnya dari kena 1 sampai ke 5? Itu kan dari yang pertama dulu. Oke, kan yang kapten kan yang pertama mainnya tuh. Oh ya, biasa kapten. Di sini ada kaptennya. Ada kaptennya. Kalau yang berempat tuh kan 1 orang kapten. Oke. Jadi yang kapten menembak kan misalnya kan dari start. Kan misalnya udah nembak nih kena yang 2. Kan itu udah dapat 2 poin.
Asalkan yang tim yang bertiga tadi sudah apa nggak jong masuk harus apa? Harus melewati ke semua yang dari satu tadi. Oke. Itu sudah masuk asal habis itu kan cut dulu lah. Boleh. Dua Pak. Kenapa, Pak? Kan dari yang kapten tadi kan nembak tuh Ya. dari yang star. Nah dari yang star itu ke mengenai ke pasangan target yang satu atau dua. Oke. Itu kan karena misalnya yang pasangan dua yang kapten itu udah mendapat poin 2. Nah, jadi yang penting adalah pertandingan atau permainan ini harus mengenai pasangan 1, 2, 3, 4 sampai 5. Tapi kalau bagusnya supaya nggak jong harus melewati pasangan 1 ya. Iya. Lebih bagus lagi kalau kena ya. Iya, semua pemain harus masuk ke pasangan yang satu tadi melewati itu kan. Oke. Tadi kita ada melihat lintasannya tuh. Itu kira-kira berapa meter ya? Itu dari 1 ke 2 itu kayaknya 8 meter lah. 8 meter. 8 meter Kali dari 5 40 meter ya? 8 kali 5 40. Oke, bener nggak hitungannya? Bener ya? 40 ya? Kurang tahu juga kan bukan soalnya memang panjang banget tuh anunya, lintasannya. Lintasannya panjang banget. Dan itu ada warna-warninya. Nah, nanti kalau mungkin melihat dari pertandingannya itu, walaupun nanti keluar dari zona yang berwarna itu, nanti digarisin pas di tengah warna kuning itu ya? Iya, supaya tembakannya dari situ. Kalau misalnya keluar dari warna itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nanti dikembalikan lagi? Dikembalikan lagi. Kan tadi ada yang menghapus tuh kan? Oh iya, ada tukang anunya, menggaris garis. Supaya paskan ke tengah. Ya nanti kembalikan lagi ke tengah. Ini, berarti kalau teman-teman ini biasanya ikut berapa tim? Maksudnya? Maksudnya dalam satu pertandingan tuh. Dalam satu pertandingan itu berapa tim yang biasanya yang main satu malam? Iya, dalam satu malam, benar. Tadi kan ada 18 tim. Oke. Nah, 18 tim itu kali 4 orang berapa orang banyak itu kan? Oke. Berarti memang ini mengikuti dengan jumlah orang yang banyak. Nanti dilihat bahwa penontonnya tuh banyak juga. Yang penontonnya juga pemainnya nunggu giliran. Nunggu giliran. Sambil ngopi-ngopi kan ada sana tadi. Ya, jadi nanti di situ ada yang harus dipakai itu apa tadi? Logo sama campa, kalau disebut campa. Campa yang kita pegang itu gagang untuk kita pukul. Iya. Logo yang kayak segitiga ya? Ya kayak layang-layang bisa kan. Bentuknya kayak layang-layang bisa. Tapi ada yang bervariasi kayak lambang MU banyak sekarang yang bikin tuh kan, bentuknya kayak macam-macam lah. Oke. Oh ya, ini abang ini pernah ikut pertandingan juga kan? Pernah juara gak, Pak? Nggak pernah. Kemarin pernah juara yang cuma main di kampung biasa aja. Aja juara kayak gitulah kan, beramian aja kan. Nggak ikut lomba ya? Enggak. Okay. Masalahnya grogi gitu. Soalnya banyak banget tuh yang nonton, beneran banyak banget. Jadi memang di kampung-kampung, bukan kampung sih, teman-teman kita yang di masyarakat sini masih mempertahankan budaya itu. Jadi dan memang ini agak masuk ke dalam dari di Kecamatan Sungai Tabuk, agak masuk ke dalam. Mungkin ini salah satu hiburan ya. Iya. Hiburan masyarakat di sini. Jadi kalau ada hiburan jadi rame. Tempat sosialisasi juga di sini bagus banget. Ya, oh ya. Kalau melihat dari pertandingannya itu teman-teman itu pasti tahu peraturannya ya? Sudah tahu peraturannya. Itu ada nggak itu dari yang ikut itu di luar dari masyarakat sini? Banyak ya? Kemarin ada dari Plehari datang juga kan. Ada dari Balau sama Astambul Martapura. Oke. Bati-Bati ada juga ke sini. Oke. Berarti ngikutin perlombaan? Iya, ngikutin. Mungkin mengharumkan nama kampung mereka kan. Kalau biasanya yang dilombakan juara 1 dapat berapa duit biasanya? Berapa duit? Yang kisaran biasanya kalau di daerah sini? Paling berapa ratus ribu gitu, nggak tahu juga kan, hitungannya kan nggak banyak juga, cuma hiburan biasa aja gitu. Oke. Kalau yang untuk pertandingan sekarang pendaftarannya berapa? 40.000 satu timnya. Juara satunya berapa kalau boleh tahu? Kemungkinan bisa 800.000 kan. 800.000 juara satunya. Itu juara 1, 2, 3 ya?
Itu juara 1 aja. Juara 1 aja. Oh, nggak ada 2-3? 2-3 ada. Jadi kan juara 3 berapa mungkin 600, juara 2 berarti menurun lah. Sekitaran 800 ke bawah ya. Iya. Oke, jadi memang cuma hiburan aja kan. Memang kalau di sini tepatnya yang agak di dalam. Jadi kalau hiburan keluar kota keluar kayaknya agak jauh ya. Jauh. Kalau dari sini itu hampir 1 jam. Sama jalannya juga sakit ya. Kalau di daerah lain ada nggak pertandingan kayak gini? Ada. Ini teman-teman yang dari sini baru berangkat jam habis maghrib tadi ke Desa Balau. Desa Balau? Oh, ada pertandingan juga di sana? Oh, kirain cuma Desa Balau aja yang ke sini? Enggak, dari tukeran. Oke. Jadi ikut lomba yang kayak Balogo juga ya? Sama. Harus ada perwakilan satu tim kan dari kampung-kampung yang jauh gitu. Iya, benar tadi kan juga supaya untuk mengharumkan nama daerah. Iya. Jadi perwakilan setiap kampung atau desa atau daerah itu bisa kalau misalnya juara bisa mengharumkan nama daerah. Sebenarnya memang ini harus dipertahankan sih ya. Soalnya sudah jarang ya. Di kota-kota udah jarang ya? Jarang. Kecuali itu ada acara tahunan kayak ulang tahun Banjarmasin ada kemarin. Oh iya. Karena memang wali kota lagi pengen naik-naikan untuk kayak tradisional gitu ya, budaya, apalagi permainan seperti ini pasti seru banget. Cuman memang peraturannya kalau belum pernah main agak sedikit bingung ya. Iya, bingung. Kemarin aja pertama kali main, bingung mau nembak apa dulu ini kan. Iya. Itu udah hampir 1 bulan baru paham mainnya. Iya, kalau Balogo ini yang pian tahu. Itu memang sudah lama kan di Kalimantan Selatan? Sudah lama. Kalau aku dari kecil dulu kan nggak kayak gini, cuma main-main biasa aja kan. Nggak kayak yang poin kayak gini kan. Dulu tuh cuma kayak apa ya, gimana main, cuma bermain aja. Kalau kalah kita sudah surak-surakan gitu aja. Mana dulu kan lapangannya nggak besar kayak gini kan, waktu kecil paling 3 meter satu pasangan ke 1 ke 2 gitu kan. Oh iya, ini lapangannya sudah lama nggak? Udah hampir setengah tahun ini. Setengah tahun. Itu pakai swadaya masyarakat atau? Swadaya masyarakat. Sama ada tambahan dari yang orang-orang gitulah. Oh iya, di Balogo kan ada apa namanya kayunya itu? Campa. Terus yang ini logonya. Nah, kalau campanya pasti dari kayu ya? Itu dari paring, tahu paring? Paring bambu? Bambu, iya bambu. Oh. Kalau di sini kan nyebutnya orang paring kan. Oke. Kalau yang logonya itu dari? Itu dari tempurung kelapa. Tempurung kelapa. Kan ada pantatnya tuh yang paling bawah. Nah, itu habis itu kan dipres. Dipres supaya rata kan. Setelah itu kan atasnya tuh tinggal kita kasih lem. Sama biasa ada yang pakai bekas ban bekas gitu. Oh, supaya dia biar dilapisin gitu ya? Kan biar bisa jauh juga kan startnya kan. Oh iya, supaya agak berat juga. Beratnya ditambah-tambahin macam berat-berat lah, kayak timah ditambahin sedikit. Dicampur-campur. Iya, kalau misalnya tempurung kelapa aja ringan. Bisa terbang dia kalau kita pukul. Tapi harus pakai tempurung kelapa juga, nggak pakai tempurung kelapa. Oh, salah satu syaratnya. Oke. Itu kalau campurannya boleh yang lain nggak? Misalnya kecampur besi misalnya. Nggak boleh. Tapi harus tempurung itu, Pak. Bahan dasarnya harus tempurung. Tempurung nanti dilapisin sama ebek atau kayak itu ban bekas mobil atau motor kan ada tuh. Itu yang dilelehkan baru dicetak di situ. Dicetak sama kan ditempel. Menyesuaikan logonya kan. Dilem, udah itu aja. Maaf ya, masih banyak belum tahu tentang logo. Cuma memang ini ya, permainannya unik. Cuman memang ya kalau bilang makanya masyarakat modern banyak yang nggak tahu ya. Tapi memang ini unik banget. Berarti kalau sudah salah satu syaratnya harus ada pakai tempurung kelapa. Baru nanti dilapisin sama bekas ban, bisa dicampur pakai besi atau timah ya? Timah, kan dikasih lem. Cara mukulnya memang harus gitu ya? Iya. Nggak boleh yang lain? Ditendang misalnya? Nggak boleh. Nggak boleh? Berarti harus dipukul gitu ya? Iya. Jadi, nah, seru ya, ini permainannya seru. Itu berarti kalau pukulannya itu memang kan bahasanya ada yang bahasa bidik gitu ya?
Oke. Membidik tuh apa namanya? Harus di keker ya. Nah Itu harus punya konsentrasi penuh itu. Iya, itu kalau misalnya balogo itu kita bisa logo dengan paringnya itu bikin sendiri atau beli? Ada yang bikin sendiri, ada yang beli. Ada yang beli. Kisaran berapa harganya? 20.000, 15.000 satunya. Soalnya bikinnya tuh ada yang satu hari itu cuma bisa bikin 4 logo. Masalahnya susah kan bikinnya. Berarti logo sama sepaket sama paringnya? Iya. Atau paringnya terpisah dari logo dengan Kalau harga 15.000? paringnya itu enggak, logonya aja. Logonya aja? Oke. Berarti kalau misalnya malas bikin ya tinggal beli ya? Tinggal beli. Tapi tadi banyak ya, paringnya itu bentuknya macam-macam ya? Boleh? Nggak apa-apa? Boleh. Asal kan kepalanya itu bisa diukir kan? Bisa ditambah paku lagi kan? Ditaruh di atasnya. Kan ada yang perajin orang bikin apa tuh? Yang pegangan parang, tahu parang? Oh iya. Gagang aja orang kampung. Iya, gagang. Nah, biasanya di pengrajin di sana bagiannya mau bikin itu mau apa? Supaya di kayak apa bentuk kayak namanya? gagang gitu ya? Boleh, jadi diukir kan? Nanti diukir. disatukan sama paring tadi. Di atas biar kelihatan bagus gitu kan. Oke. Tapi kalau yang di bawahnya boleh nggak dikasih kayak digagang atau dikasih karet? Boleh aja. Boleh aja. Asalkan yang utamanya kan harus paring atau bambu tuh sama yang tempurung tadi gitu kan. Kalau kayu lain nggak boleh? Nggak boleh. Kalau yang untuk apa namanya? Ini ya paring itu diganti pakai kayu nggak boleh? Nggak boleh. Nggak kuat masalahnya. Boleh aja, cuma nggak kuat. Oke. Itu kayak apa namanya? Kayak dorongannya lebih kuat ya kalau pakai paring. Kalau pakai kayu kan keras ya. Kemarin pernah bikin ulin, tahu ulin? Ulin. Patah. Padahal gedenya kan HP besar loh. Segini sampai gini patah. Sedangkan bambu atau paring itu aja kan segini aja nggak patah-patah, padahal tenaganya full mukulnya. Oh, itu kenapa harus pakai paring? Itu paringnya satu atau boleh berlapis? Kalau satu aja, kalau berlapis keras lagi kan nggak ada hambatannya. Oke. Hambatannya yang penting. Hambatannya kayak mukul gitu ya. Iya. Jadi pertandingan ini memang ada syarat-syaratnya. Yang sudah disebutkan sama Abang tadi. Dan itu sudah menjadi peraturan mutlak ya. Jadi semua pemain sudah tahu ya. Iya. Kalau misalnya ada yang melanggar didiskualifikasi nggak? Ada, bisa dikurangin poin. Gitu. Dikurangin poin aja. Dikurangi poin aja. Oke. Kalau cara mukulnya itu beda-beda nggak? Itu tergantung orangnya aja yang mukul. Tergantung orang-orangnya. Tadi kan ada melihat posisinya kan, ada yang di samping ya, paringnya, ada yang di depan paringnya. Tergantung orangnya yang bisanya kayak gimana mukulnya. Oke. Itu ada nama-namanya nggak? Nama-nama cara mukulnya? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Cuma biasa mukul gitu aja kan. Kalau mukulnya itu ada nggak bahasa Banjarnya? Cara mukulnya itu? Napak kah? Menapak. Oke, caranya namanya menapak. Menapak campa. Menapak campa. Oh ya, yang ininya campa ya, yang gagangnya. Oke. Ya, ini berarti kalau balogo itu kan memang hiburan masyarakat sini ya. Dan ulun melihat di sini banyak perumahan. Iya. Itu memang masyarakat di sini hiburannya memang balogo ya kalau malam. Iya. Mayoritas masyarakat sini kan semuanya bertani, rumah jarang dulu. Iya. Jadi masyarakat sini habis selesai ke perumahan atau sawah lah. Nah, jadi hiburan malamnya ya balogo kayak gitu. Jadi kayak apa namanya, supaya menghibur ya. Menghibur. Dan kalau misalnya di perumahan atau di sawah kan jarang ketemu ya. Jadi kalau ketemunya ya di malam hari ya. Jadi kita kan orang-orang yang nggak kenal dari desa-desa sebelah kan jadi kenal gitu kan. Silaturahmi. Jadi silaturahmi. Jadi kan silaturahmi antar desa kampung. Jadi yang tidak tahu jadi tahu nama orang gitu kan. Ada yang nggak tahu jalan akhirnya tahu jalan. Jadi dulunya nggak kenal jadi kenal. Jadi kalau di Balogo ini ada komunitasnya nggak? Ada. Di kampung ini ada ya? Ada komunitas. Kalau di Kalsel ada?
Ada ketuanya. Ada ketuanya Ada, juga. Oke. iya. Jadi nanti kalau mau kepoin nanti kepoin dulu nanti Instagramnya abang ini ya. Mau tanya-tanya tentang Balogo juga boleh. Oh ya, ini kalau di pemerintah Kabupaten Banjar ada nggak misalnya bantuan atau sejenisnya untuk Balogo? Untuk sementara belum ada. Belum ada ya? Ya untuk kedepannya sih untuk pemerintah kan paling dia kan mensupport ya kan kalau acara-acara kayak gini. Supportnya apa? Supportnya apa? Bilang aja. Ya kayak merchandise lah atau hadiah biar pemainnya yang lain-lain yang ikut lomba itu apa? Semangat. Kalau hadiahnya besar kan semangat juga. Semangat. Pelatihannya rajin. Iya. Lawan juga apa? Untuk akses jalan kan ini udah sakit kan namanya Desa Pakualam habis kebanjiran kemarin. Oke. Nah, ya untuk pemerintah ya semoga aja kan jalannya di Desa Pakualamnya secepatnya kalau bisa tuh kan di aspal gitu. Soalnya kalau jalannya bagus, orang mau ke sini, jadi lombanya juga lebih seru ya. Nah, iya. Iya benar. Semoga nanti pemerintah bisa ngebantu ya. Ada dapat merchandise. Iya, merchandise. Jalannya dibaikin ya. Ya, Kalau lomba-lomba diperbanyak mau nggak? Mau ya. Supaya semangat juga latihan. Iya, Oke. Dan nanti supaya nanti kalau banyak lomba-lomba, jadi regenerasi untuk ikut lomba Balogo ini makin ada, makin sering karena lomba kan banyak tuh, bakal yang nunggu. Jadi latihannya sering, anak-anak muda juga bisa biar latihan. Biar ini permainan tradisionalnya nggak hilang gitu. Iya, benar banget. Supaya permainannya nggak hilang. Karena memang namanya tradisional, kalau bukan kita yang menjaga siapa lagi? Iya. Oke. Terima kasih banyak ya, Bang. Sama-sama. Terima kasih banyak waktunya sudah bercerita tentang Balogo, dan semoga nanti ini bisa memberikan pengalaman atau pengetahuan teman-teman di RW 1.0 channel, dan kita sama-sama mengembangkan, mempertahankan tradisi kita khususnya untuk di permainan Balogo atau kesenian Balogo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.